فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa islamin dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma wa warzuqni rahmatan amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa bi ulumihi wa nafa'ana bi dzalika. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa bi ulumihi wa nafa'ana bi dzalika. Rawa Adi bin Hatim radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala yuqamu yawmal qiyamati bi nasib minan nas. Halaman 178 untuk kitab putih. Rawa wisriwatake Adiyun bin Hatim sinten sahabat Adi bin Hatim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani di dalam kitab Al-Awsat wal Kabir di Majma'uz Zawawi, di dalam kitab Majma'nya Imam Zawawi, yaitu kitab Al-Awsat wal Kabir. Nama lengkap sahabat Adi bin Hatim Adi bin Hatim bin Abdullah bin Sa'ad ibn al-Khasar At-Tawi. Beliau wafat tahun 68 Hijriah atau bertepatan dengan 687 Masehi. Panggilannya beliau yaitu Abu Wahbib dan Abu Tharif. Amirun, seorang pemimpin, sahabiyun minal ajwadil uqala. Dia ini termasuk paling cerdas-cerdasnya para sahabat setelah Sayyidina Ali tentunya. Karena Ra'isul Ta'ifil Jahiliyah, dulu sebelum masuk Islam, sahabat Adi bin Hatim ini adalah pimpinannya kaum Taif ketika masa jahiliyah. Dan begitu pula ketika masuk Islam, dia juga menjadi pimpinan orang-orang Islam karena keahliannya. Jadi sahabat Adi sangat ahli. Wa kana islamuhu sanah, dan Islamnya beliau pada tahun 9 Hijriah. Beliau masuk Islam tahun 9 Hijriah. Wa syahida fathul Iraq, thumma sakana al-Kufah, wa syahida al-Jamal wa Siffin wa Nahrawan ma'a Ali radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengikuti peperangan Fathul Iraq atau pembebasan Irak atau mencapai kemerdekaan pada kota Irak. Kemudian beliau tinggal di Kufah, di mana Kufah itu
itu adalah satu kota tempatnya para ulama dan ulama ahli nahwu di Kufah. Beliau juga pernah bersama Sayyidina Ali mengikuti 2 peperangan, yaitu perang Jamal, perang Siffin, atau perang Nahrawan. Perang Jamal atau perang Siffin itu yaitu perseteruan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ada kecemburuan saja. Nah, kemudian beliau wafat di kota Kufah tersebut dan beliau meriwayatkan hadis langsung dari Nabi Muhammad SAW sebanyak 66 hadis. Memiliki profil singkat tentang sahabat Adi bin Hatim. Jadi termasuk perawi dan juga termasuk hadis karena beliau meriwayatkan hadis langsung dari Nabi Muhammad SAW. Radhiyallahu anhu, muga-muga ridani Allah dan Allah anhu saking Adi bin Hatim an Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW annahu satamani Rasulullah SAW qala dawsi Rasulullah SAW yuqalu berita kiamat dalam dino kiamat sapa binasin sapa manusia. Dalam riwayat yang lain yuqalu yaumul kiamati minan nas biasanya perawinya ragu. Minan nas saking manusia berita ilal jannati nuju maring swarga hatta idza kanu sehingga nalikane nyedaki sapa anas min hasaning swarga wa nadharu lan ningali sapa anas ilaiha maring swarga was dan syaqu qawiyat tasjid was dan syaqu lan ngabu sapa anas lihaha ing godo wangine al jannah wa ma'adda lan ora nyawisi Allah sinten Allah ya maring penduduk swarga. Nutu mongko di celuk-celuk ditimbali sapa anas man asrifuhum yento musira-sira malaikat hum ing anas ada sakit suwarga karena nasi kalau orang bagian itu mojok laut kedua anas bihai dalam surga. Besok di hari kiamat itu ada sekelompok manusia yang mereka ini digiring oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke surga. Digiring dari Allah. Nah, ketika sudah sampai dekat ke surga, lalu mereka melihat keindahan surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan, kebahagiaan. Jadi menungso niki mau mencedhek nang swarga, terus ingu-ingu swarga, kabeh niku udah seneng. Ningali keindahannya surga. Bahkan mambune swarga niku mau nyeneng. Mambune tok. Napa malih nanti mambune tok niku seneng. Tapi sayangnya ketika mereka mendekati surga, wa ma a'adallahu li ahliha nutu an usrifu anha fala nasiba lahum fiha. Ketika mereka betul-betul sudah dekat sampai surga, hampir sebentar lagi, atau kalau bahasa paling mudahnya kurang sak jengkal wis menggunakan swarga, kurang sithik tok wis menggunakan swarga, maka ada suara yang menyerukan kepada malaikat hafal penjaga daripada surga, usir wong kae, usrifuhu, usir mereka dari surga, diusir.
Kenapa mereka diusir? Fala nasiba lahum fiha. Karena mereka tidak mendapatkan hak surga. Loh, apa mereka dulu tidak sholat bahkan rajin? Apa dulu mereka tidak tahajud, bahkan rajin? Apa tidak sedekah? Apa tidak puasa? Semuanya dikerjakan, bahkan haji, bahkan umroh, bahkan haji dan umroh. Umrohnya berkali-kali lagi. Allah diusir sama malaikat, diseret, fayarji'una bi khasratin ma raja'al awwaluna bi misliha. Maka manusia-manusia yang diperlihatkan, dipertontonkan keindahan dan kenikmatan surga tadi, mereka kembali dengan membawa kerugian. Fayarji'una bi khasratin. Mereka kembali di tempat semula dengan membawa kerugian, rugi mereka. Bihasratin, dengan satu kerugian. Ma raja'al awwaluna bi misliha. Sebagaimana orang-orang yang pertama, mereka juga membawa kerugian yang sama. Jadi sebelum mereka juga ada sekelompok manusia yang lainnya yang diperlihatkan surga, terus diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fayaquluna, manusia yang diusir dari surga tadi, mereka berkata, ya Rabbana law adkhaltana an-nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, law adkhaltana, andai kata Engkau memasukkan kami ke dalam api neraka, qabla an turina, sebelum Engkau memperlihatkan kami, ma'araitana, apa-apa yang Engkau telah perlihatkan kepada kami, min sawabika, dari pahalamu, wa ma'adatta fiha, dan tidaklah Engkau persiapkan fiha, di dalam surga, li auliyaika, kepada kekasih-kekasihmu, kepada para wali-walimu. Karena maka ada ma'adatta fiha ahwanun alaiha, itu lebih ringan alaina, atas kami. Mereka ini mengatakan begini ketika mereka diusir dari surga dan membawa sebuah kerugian, padahal dari imam kurang sithik mlebu swarga, ora sida mlebu swarga. Emang boten? Emang nggih, kurang sithik tok. Paribasane kurang sak langkahan mlebu swarga diusir. Maka mereka, ya Allah, andai kata Engkau memasukkan kami ke dalam surga sebelum Engkau perlihatkan kami, ma'aretana, apa-apa yang sudah Engkau perlihatkan kami, min thawabika, dari fa'ala-fa'ala ini, wa ma'adatta fiha li awliyaika, dan apa yang telah Engkau persiapkan di dalam surga untuk kekasihmu, kana ahwan alaiha, maka hal ini menjadi lebih ringan atas kami. Artinya wis mending niki mah cara bahasanya diiming-imingi. Soalnya wis ditutuke, ini kan termasuk nikmat. Ngira mending ketimbang ora ditutupno, kan ngoten. Ketimbang ora ditutupno kenikmatannya surga. Maka ini termasuk pun saya Gusti. Nah, cari di sini, cari di menungso sing diusir dari surga ini tadi. Kemudian qala dzalika aradtu bikum, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dzalika aradtu bikum, kata Allah, demikian itu aku telah menghendaki kepada kalian. Nah, jadi niki termasuk rahmat Gusti Allah. Senajan wong-wong niki mang diusir kalau Gusti Allah dari nopo, dari surga tadi. Nah, seperti itu aku menghendaki kalian sing penting kuwi tak tutuk ketimbang belas orang tak tutuk langsung tak siksa. Nggih, kancing penting. Nah, kon delok to, kon ngaku ana menungso niku sing belas gak ngaku gondole swarga khamsamiyah masih rota
dia tidak bisa membau baunya surga itu adoe 500 tahun perjalanan kaki. Ada yang mengatakan 1000 tahun dan perjalanan kaki. Saking wadoe, padahal surga itu wis iso diambu. Bahkan surga itu sudah bisa dibau di dunia. Mang mang titeni. Kadang-kadang orang mati niku ngambuni wangi beda. Tandane husnul khotimah. Mau surga wis. Lan kok sampai niku sampai maneh wong niki mang sing patine husnul khotimah. Lemah niku mang ngambuni wangi ya. Lemah wae. Nanti mampu wangi. Lah wong sing keduk-keduk kuburan itu termasuk diparingi rahmat Gusti Allah. Kadang-kadang wong keduk-keduk itu diparingi rahmat Gusti Allah iso mampu wangi. Nah, barokah sinten? Barokah jenazah sing husnul khotimah. Ternyata orang baik itu matinya saja masih bisa memberikan manfaat kepada yang masih hidup. Sebaliknya orang yang jahat pun sama. Matinya itu memberikan kejahatan kepada orang yang masih hidup. Wah, gugur sing duduk-duduk itu kadang angkat niki disabun niku sing mabuk. Ditambah maneh pas waktu nuduh niku wangel dudukane. Mendak, lemah niku mendak. Mangkapon kali wong sing pengalaman napa duduk kuburan. Wangel itu sulit. Tapi orang-orang yang husnul khotimah, ya Allah, duduk empu tanah ini digali empu enak. Jadi wong sing pengalaman duduk itu ngerti, lek niki wong apik, wong sing saya husnul khotimah. Kata sunatan itu bahkan surga baunya itu sudah bisa dicium. Ya Allah. Kuntum idza khalautum. Nah, kenapa orang ini tadi diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga dan tidak dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga? Niki. Kuntum biyen sira kabeh idza khalautum, yen kapan sira kabeh iki ijen-ijen di kesepian sendirian, idza khalaqtu barastumuni, maka kalian tampak atau menampakkan kepada diriku bil idhami, dengan dosa-dosa besar, dengan dosa-dosa besar. Nah, contoh ketika dia sendirian, maka dia menantang Allah dengan dosa besar, melakukan dosa besar. Jadi seakan-akan dia ini tidak diawasi Allah. Contohnya apa? Contohnya sholat tahajud. Sholat apa? Sholat tahajud. Sholat tahajud kan api kerjaan ini menampakkan dosa-dosa besar kepada Allah. Iya, karena sholat tahajudnya ini tidak sekhusyuk ketika dia sholat berjamaah di hadapan manusia banyak. Nah ini lek makmum niku gak sepiro, sing paling bahaya niku imam. Nggih. Imam pas waktu dadi imam wis dua ya. Niki ngomongin kula dhewe boten sampai nek dadi makmum. Nggih. Ketika jadi imam surat isi dawa, suarane enak. Ya. Ketika sendiri surat ya Allah, ya kan qul huwallahu ahad, Allahu samad. Baru ngomongin jenengan, ngomongin kula. Ya Allah. Nggih. Jadi
bacaan itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala ketika dia berjamaah, supaya dia nanti menghafal Al-Qur'an, supaya dia nanti suaranya enak, supaya dia nanti fasih makhrajul hurufnya. Nggih. Tapi kalau salah sendiri, mocone ora kaya pas waktu dadi imam. Surat Al-Ikhlas mocone kaya napa niku kaya balapan fasal 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Nah, itu sih jenenge ketika dia sendirian dia berdosa. Padahal sholat. Napa malih sing boten sholat. Nggih, apa malih sing boten sholat. Ketika dia sendirian menampakkan dosanya, berbuat dosa, kalau wong kalau sing delok cah wong itu tidak ada yang lihat saya, maka dia ngomongi tiang batin tiang mau kayak ini. Jadi tidak membersihkan hatinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak. Itu jenenge dia menampakkan kejahatannya kepada diri saya ketika dia sendirian. Tapi sebaliknya, wa idza laqaitumun nasa, apabila kalian berjumpa dengan manusia, laqitumuhum mukhbitin, maka kalian merendahkan diri atau khusyuk. Taraunan nasa, kalian memperlihatkan kepada manusia bikhilafi ma tutuni, berbeda dengan apa-apa yang kalian berikan kepadaku min qulubikum, dari hati-hati kalian. Jadi ketika mereka ketemu manusia kayak khusyuk, kayak wong alim, nggih, khusyuk kayak wong alim, kayak wong saleh, kayak wong ahli ibadah, bahkan ngomongin diatur intonasinya, apa? Intonasinya diatur, ben ketok wong alim, ben ketok wong khusyuk. Tapi ketika dia sendiri ngomong saja, bicara saja, jadi sulit. Orang yang seperti ini nanti ketika sudah dekat dengan surga diusir, diusir. Jadi apa yang kau berikan kepadaku tidak sama dengan apa yang sudah kau berikan kepada manusia. Katanya Allah SWT. Memang pada umumnya kita ini kalau sama manusia, masya Allah, mundur itu tenang, ngajeni kayak tenang. Tapi ketika kepada Allah SWT biasa-biasa saja. Yes. Apa ini seperti kita ceritakan masalah sholat atau masalah jago, masalah sholat atau jago labiri wapi seragam, sing leto, sing lanang seragam, bahkan sampai tekan anak ini seragam. Bapak batik warna coklat, ibu pakai batik warna coklat, bawaannya hitam. Sama di suara dia itu anak ya bodoh dalam sholat, ya Allah, ruku mahal nanti saat ini kira ganti ini sarung sasake, sarung sasake, loh niku sampean kan kalian dia menungso api-api ikhlas ini sampean ibadah biasa saja. Nah itu jadi Gusti Allah marah. Gusti Allah ngendikan wa idza laqitum nasa laqitumuhum mukhbitin tarawun nasa bi khilafi ma tu'tuni min qulubikum.
Kalau kalian bertemu dengan orang banyak, kalian khusyuk, formal banget, nggih, dudoke kaya ngajeni, kaya ngwongke tenanan. Tapi ketika kalian berikan kepada saya, dari Gusti Allah, ijenan kuwi karo aku tok dari Gusti Allah. Apa yang kamu berikan dengan saya tidak sama kau berikan kepada manusia. Murka Gusti Allah. Terus saiki lho diiming-imingi tok sampean. Ditelenan surga dijedheke mengaku-ngaku tok, wah apik tenanan dibakno kasih tok. Kecelik boten. Wong kecelik kasih tok niku luwih lara ketimbang wong wis divonis mlebu neraka. Nggih boten. Nah niki kan digodha ya. Dados surga bukan perlu diuncapke nang neraka. Kecelik kan. Wong kecelik niku kan wah luwih lara. Mending enak dikandani kamu masuk neraka. Wis enak. Lah daripada iki ora jelas, ora cetok, mlebu swarga apa neraka? Gak jelas. Mlebu swarga apa mlebu neraka? Barang wonten dicedhakno nang swarga. Nah, bebas aku mlebu swarga iki. Seneng deh. Seneng kira kan seneng bisa. Barang wonten uncalke nang neraka. Sida sen loroe ngumpuli wong sing divonis jelas mlebu neraka. Nggih boten. Enak sampai dikandani. Ibu selama PPKM ini selamat ya. Ini ada dana kucuran dari pemerintah yang punya rekening BRI tiap bulan menerima 2.500.000. Barang ngono nek isore A mimpi, B seandainya, C ngeluh boten sampean. Pas seneng iki, wah ya Allah, lega ya barang ngoten ana pilihan di kana soal. Nggih saumpamane ngoten. Seneng boten sampean. Wah, mending gak maca sisan kan? Nggih, ini tak maca sisan. Kecelik, jadi wong kecelik nggih. Tapi kecelik nggih. Kecelik. Ayo wis ngono lah pokoknya. Ya Allah, dikatakan kembali kepada mereka, hitung nasa walau tahabuni. Kalian takut manusia walau tahabuni, tetapi kalian tidak takut kepadaku. Gusti karo ora ngerti karo Gusti. Wa ajlaltumun nasa wala tujiluni. Kalian mengagungkan manusia tetapi tidak mengagungkanku. Ya. Ya ambil menungso. Warakantum dan kalian condong ila nas kepada manusia, wala tarkanu ilayya dan kalian tidak condong kepadaku. Fal yauma maka hari ini, yaitu hari kiamat, ulikum aku merasakan kepada kalian alimal adabi, seperti pedihnya siksa, ma kurritum, bersama apa-apa yang diharamkan kalian minat tawab dari pahala. Katanya Allah sekarang dirasa saiki dina kiamat hari pembalasan, rasakan sekarang. Ini balasan kalian, siksa yang sangat pedih. Rasakno ini kan ngenyek sak nyek-nyek ya. Nggih. Kan ana wong sing dadi seneng nyampe awake dhewe. Dilarang dikaktarke dari kecelakaan. Amarga nggawa duit sampean. Duitnya orang dibaleki. Barang perlu berita wong iki kecelakaan. Wah, langsung sampai sempurna. Terus kemudian piye? Syukur. Apa? Wah, terus apa balik? Nah, lek sak
Barang rincian dewi, wah kok walang karo aku mulai kaya. Di hadapan manusia sama-sama orang lagi. Jadi Bapak Ibu rahimahumullah, Masya Allah, hadis yang diceritakan oleh sahabat Adi bin Hatim ini menceritakan tentang amal-amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak diperuntukkan Allah, diperuntukkan kepada manusia. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un wa yamna'un. Celaka orang-orang yang salat itu. Mereka ini orang-orang yang mendustakan agama. Siapa yang mendustakan agama? Satu, orang yang sholatnya yura'un, sholatnya liar. Untuk itu sholatku pakai baju sapi, saiki, ketiarani menurut sapi. Hati-hati neng, hati-hati neng. Jadi Bapak Ibu, menurut sholatikulah dirab orang dolor. Manusia itu tidak bisa memberi manfaat untuk dirinya sendiri, tidak bisa memberikan bahaya untuk dirinya sendiri, atau bahkan memberikan bahaya untuk orang lain. Atau kebalikannya, manusia itu tidak bisa memberikan manfaat dirinya sendiri atau kepada orang lain. Jadi temriki wau hadis nerangkan ke pulau kali panjenengan, ketika kita beramal itu bersihkan hati niat kita dari sifat-sifat riya. Karena orang-orang yang riya ini adalah orang-orang yang mendustakan agama, pembohong. Jadi orang-orang yang sok-sok baik berdiarani api kamu menusuk, ini orang kanda, orang yang banget no, banget goroi. Nggih, banget goroi. Lek wong awam boten sepiro. Wong sing duwe ilmu niku, wong ngalim niku paling bahaya. Ngisi pengajian, dadi arane pengajian ini rapi, enak, diwenak-wenake, isine dhewe. Bahaya. Kula boten ngandani sampeyan ngomong ya wae kula dhewe. Nek sampai wis kula husnudon wong apik sampeyan. Nah, Masya Allah Bapak Ibu hati-hati. Makanya kalau ada manusia yang memuji kita, mencela kita, ojo dilebokno nang ati, ojo dilebokno pikiran, ojo dadi pikirane sampean anggap niki angin. Saumpamane itu saya, saumpamane niku mang omongan elek, anggap niki kentut mampu sedilut barui hilang. Nggih mboten. Lha terus-terusan, lek sampai terus-terusan berarti sampean ngikuti iman sampai delenan plastik, sampai kantongi, sampai wadahi, sampai nabung terus. Ya. Artinya Pak Bu, maksudnya kula tutupi niku ngoten kotoran. Jadi omongane wong sing elek napa sing elek-elek niku mah kotoran. Lah atine sampe iki resik, ojo dikotori karo kotoran iki kan eman-eman. Mosok nuntut sampe kantongi, kan sampe contoh. Bila perlu kan sampe nyingkri ya dari wong sing kentut niku wae. Paham boten niki? Begitu pula kalau ada orang-orang yang jahat, yang jelek, sing suka memfitnah sampai suka ngelek sampai tidak perlu membalas mereka dan tidak perlu dilebokno nang ati mantinggal nggih mangali. Atau kalau ada orang-orang yang sering kalau jenengan namine mudahana,
Mudahanan itu mencari muka. Jadi riya dengan mudahanan itu sebuah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kalau sudah punya sifat riya, pasti punya sifat mudahanan. Riya itu senengane pamer, untuk amal. Lek mudahana niku lek orang pamer, mudahana niku mencari muka itu apa jenenge? Mencari muka, kejilat. Nyari muka itu maksudnya ya penjilat itu. Misalkan jadi mudahanan itu cara pegawai ono bose nyambut gawe ini tenang. Oke. Soalnya hitungannya harian. Orang ono bose sah-sah. Nyambut gawe ini sah. Bila perlu ditinggal rokokan sih. Ini jenenge mudahan. Ketika dilihat oleh pimpinannya, oleh bosnya semangat. Nah itu mudahan. Nah orang yang seperti ini bekerjanya nanti sia-sia. Artinya orang yang beribadah dicampuri dengan riya dan mudahan, sholatnya, puasanya, hajinya, yang semestinya mendapatkan balasan surga tadi, ketika sudah sampai di surga diusir dari Allah karena mempunyai sifat riya dan mudahan. Betapa sakitnya diusir dari Gusti Allah. Enak wow sing pertama langsung divonis menggunakan rokok dengan harapan besok masih masuk surga. Lagi disiksa rokok bayaran isi swarga, loro kabeh. Maka Bapak Ibu yang kalau hormati, riya dan mudahana ini satu sifat yang sangat buruk, sangat kotor. Maka jangan kotori kita punya hati, jangan kita kotori pikiran kita. Ibarat pikiran dan hati kita ini adalah tempat atau rumah yang bersih. Kalau sampean kotori, ketani sampean simpen nang omahe sampean, maka menjadikan rumah sampean itu elek dan berbau. Hilangkan sifat ini, hilangkan sifat ini. Begitu pula ketika kita beribadah, jangan mudahana. Lepas sepi, sasame. Lepas waktu ada wong, kaya diusul-usul. Mula sampai awal itu diajari dalam kajian Nabi, sholat sunnah. Misalkan sholat sunnah rawatib, sholat sunnah rawatib itu memang afdalnya di rumah. Afdalnya di rumah. Misalkan oleh santri ojo di rumah, mulai lah tinggal ruang sini somoma. Sampai sholat sunnah rawatib, misalkan duhur, qobliyah dan ba'diyah itu ada 4 rakaat dan 4 rakaat. Ada. Jadi 4 rakaat 2 salam, 4 rakaat 2 salam. Satu ini harus sakwise. Misalkan yang 2 rakaat di masjid, kalau diniati tahiyat masjid, 2 rakaat tadi dikerjakan di rumah misalkan. Jadi ini memang caranya ngajari atau mendidik hati ini biar tidak punya sifat riya dan mudahana. Tapi lagi ngerakon itu ya ojo kroso ojo. Intinya pun niki wau Kanjeng Nabi ngajari bagi mereka yang bidayah. Artinya bagi mereka yang pemula, lagi anjar-anjaran mudeng syariat. Tapi kalau sudah sekelasnya Pak Marsono niki, sekarang butuh lem-leman deh, butuh dilem karo besi, butuh dilem karo besi. Lah biasanya wong sing disenengi Gusti Allah itu cepet mati nih biasanya. Kan cepet dah balik ngoten lho. Ben orang ketularan biar tidak terkontaminasi dengan orang-orang yang suka riya dan mudah, yang suka pamer, mudahana. Nah,
maka dijaga. Saking sayang Gusti Allah, ayo balik nang itu nek. Dadi cepet mati. Mula api-api. Nek suwe. Jadi Bapak Ibu, maka dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya yang diceritakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, ya fajiru, ya ghadiru, ya muraiyu, dhalla amaluk wa habita ajruk, idhab faqud ajruk mimman kunta ta'mal lahu. Ya fajiru, wahai orang yang jahat. Siapa orang yang jahat? Orang yang jahat ini bukan pencuri, bukan perampok, bukan pezina, bukan peminum khamr di sini. Siapa yang jahat? Fajir ini siapa? Orang yang beribadah, tapi ibadahnya ini tidak diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kepingin dilihat manusia. Itu orang jahat itu. Kadang tadi. Kepingin diarani wong apik kok. Nah, ini wong jahat. Ya qadir, wahai penipu. Dia sudah beribadah tapi dikatakan Allah penipu. Kenapa? Karena ibadahnya bukan untuk Allah. Ibadahnya bukan untuk Nabi. Atau seorang suami mencintai istrinya bukan karena Allah dan bukan karena Rasulnya. Atau seorang teman mencintai temannya bukan karena Allah dan Rasulnya, karena sugihnya, karena dia punya nama, punya jabatan maksudnya, dan punya nama tapi itu jeneng dia. Ketika temannya miskin tidak mau berteman, maka orang ini ghadir, ya ghadir. Ini penjahat dan juga penipu ulung. Dikatakan begitu. Ya murai, wahai orang yang riak, yang ibadahnya suka dipamer-pamerkan. Sedekah dipamerke. Diarani wong apik. Nih, hati-hati. Nah, ketika mereka sudah sampai seperti surga, sampai di surga tadi, dhalla amalmu itu sudah hilang, artinya sudah sia-sia. Amalmu itu sudah tidak ada gunanya di mata Allah, ini sudah tidak ada pahalanya. Jadi amalanmu itu tidak diganjar sama Allah, sudah hilang di dunia, itu sudah tidak ada. Dapat kamu minta di akhirat, apa yang kamu minta? Wahab itu ajr, dan pahalamu, ganjaran kamu, amalmu saja sudah hilang, apalagi pahalanya. Amalanmu sudah lebur seperti debu, jadi tidak ada pahalanya. Idhab, diusir dalam Gusti Allah. Rono, pergi kamu dari sini, diusir kamu. Fahud ajru, diusir dari Gusti Allah. Ambil ganjaranmu, ambil balasan kamu. Mimman kunta ta'mal bihi, ketika kamu beramal, untuk siapa kamu beramal? Untuk si A. Ambil ganjaran untuk si A, ambil minta kepada A, karena kamu beribadah untuk A. Mula hati-hati orang yang mudahana itu orang yang pejilat itu. Orang-orang yang pejilat itu, hati-hati. Orang yang suka dipuji-puji manusia niku gampang dimudahana orang, dikompori, gampang apa? Dikompori. Wah, sampai ini sebagai ketua ya yang sandal bapani. Ora iso dadek dan wana sampai nggih, hati-hati. Itu mudah dikompor. Jadi kecerle kalau Gusti Allah dia menuntut untuk dibalas kalian Allah anggenipun piyambak ibadah dulu ketika di dunia, tetapi malah justru dipermalukan dan diusir oleh Allah, disuruh meminta kepada
manusia yang dulu pernah kita beramal, mempunyai perasaan senang dipuji, dilem-lem kali menungso, atau kita dulu pernah mengawali niat kita karena manusia ini. Jadi ngamali di api-api no amarga menungso niki. Maka kita disuruh meminta kepada manusia. Nah saat ini menungso iso kayak nopo? Manusia bisa memberi apa? Nah, maka ini ikhwani Bapak Ibu rahimahumullah, hilangkan sifat riya, hilangkan sifat mudahana, jangan beribadah karena manusia. Nggih. Kadang berbuat memakai tutup Allah, jangan karena manusia, karena Allah. Oke. Kalaupun suaminya memerintahkan kita, kita patuh karena perintahnya Allah. Sebab ibu-ibu itu, istri itu diwajibkan patuh kepada suaminya apabila memerintah kebaikan. Ibu sampai tambah level menarik dan cantik dan begitu indah, padahal budak jeleger, tapi dilem kayak jilbab, tambah ayu. Maka sampai mengikuti perintahnya itu karena Allah, bukan karena lem-leman itu nggih. Jadi sampai karena manusia karena lem-leman, ketika bujune sampai nyambut gawe sampai gak gawe kudu, karena perasaan sampai merasa dilihat suami, pakai kudungnya tidak merasa dilihat Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia sampai sesuk gawe kudung, kalau gawe ini panas-panas, ketumbin, gatelan sari bahasane. Pakai kerudung untuk menutupi Allah yang ternyata menutupinya itu karena perintah suaminya, bukan karena Allah. Nah, sesuk sia-sia, padahal ini memang termasuk ibadah, termasuk ibadah. Bapak Ibu ingkang kula hormati, wa fi ba'dil kutubil munazzalah wallahu a'lam bis-shawab. Coba lagi. Alhamdulillah